Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau saudaramu meminta kamu beri nasihat, nasihati dia. Ada kebiasaan sahabat dan para salafus saleh itu minta nasihat. Ketong sekarang sing terlalu banyak yang bisa begitu. Kadang-kadang bapak-bapak ketong bisa renungi ketong pun diri. Semangat ibadah mulai turun, iman ini kan mulai turun. Ini mumpung Ramadan ketong semangat tinggi semua ini, level tinggi. Tapi begitu selesai Ramadan, minggu pertama, kedua, ketiga, lalu ketong mulai bandingkan jumlah shaf antara Ramadan dan setelah Ramadan, pasti beda. Semangat beragama juga beda. Nah, dalam kondisi iman yang turun, salah satu cara yang mesti ketong lakukan adalah minta nasihat. Ketong boleh datang ke orang baik, silaturahim, lalu minta nasihat saja. Atau di masjid, habis sampai baku dapat teman yang dulu, coba nasihat anak sedikit dulu. Mungkin tidak terbiasa ketong lakukan itu, tapi itu hal yang baik. Nah, kalau ada sesama muslim datang minta nasihat pada ketong, wajib ketong yang boleh tolak. Wajib, itu hak dia. Itu hak sesama muslim dan itu kewajiban kita. Kalau dia minta nasihat, ketong nasihat. Ustaz, anak malu hati nasihat, anak juga masih kurang banyak saya. Orang nasihat itu perlu ente sempurna dulu. Kalau ketong mau tunggu orang yang kasih nasihat itu sempurna, boleh ada yang ceramah ini boleh. Karena yang ceramah ini bukan berarti dia paling hebat atau dia sempurna sih. Ketong manusia sama punya kekurangan, tapi ketong perlu saling mengingatkan. Idza stansahaka fansahhu, ketong mesti nasihat. Di masa Nabi ada sahabat yang begitu. Namanya Hamzalah bin Abi Amir. Di rumah satu hari, dia duduk dia mulai pikiran kacau. Dia bilang, ya Allah, beta pun perasaan ini sering sadap. Biasa kalau duduk dengan Nabi, itu rasa-rasanya iman tinggi, betul. Spiritual ini dia syahdu, betul. Sampai seakan-akan Nabi bicara tuh ketong bisa lihat surga dan neraka. Tapi begitu sampai di rumah baku dapat maitua, mulai cerita uang belanja, mulai cerita utang, persiapan mulai lebaran, pikiran kacau. Anak-anak pun masalah, kacau. Iman yang tinggi tadi langsung drop. Karena ketong sing ingat surga neraka hilang. Hamzalah bilang, jangan-jangan anak munafik. Kenapa di depan Nabi anak begitu dahsyat iman, begitu di belakang Nabi sing kayak begitu. Dia bilang, anak mesti pilih por Nabi. Tanya Nabi, minta nasihat dari Nabi. Dia keluar dari rumah menuju Nabi minta nasihat. Di tengah jalan ketemu Abu Bakar. Abu Bakar tahan dia, Hamzalah mau pergi mana? Hamzalah bilang, kawan, anak ada masalah. Masalah apa? Dia cerita dia masalah. Setelah dia cerita, Abu Bakar bilang, anak masalah sama dengan itu. Ketemu pi mari. Dua orang baku tarik tangan pi ketemu Nabi. Sampai depan Nabi dua orang cerita bahwa kalau ketong ada bersama Nabi kok indah sekali, iman tinggi, sampai ketong kayak bisa lihat surga dan neraka. Tapi kalau pulang buyar, apakah itu tanda munafik ya Rasulullah? Nabi tersenyum. Nabi bilang, komando terlalu khawatir saja, itu biasa saja Nabi kasih ketegasan begini, kata Nabi, laudumtum ala mithli ma antum alaihi indi lasafahatkumul malaika fit turuqat. Kata Nabi, beta mengerti komando pun mau. Tapi kalau komando mau kayak begitu terus, saat dengan beta komong seakan-akan bisa lihat surga dan neraka. Lalu komong pengen dalam komong pun sepanjang hidup ini selalu bisa lihat surga dan neraka, iman tinggi terus kayak begitu, frekuensinya sama, saya pernah turun-turun. Lasafahatkumul malaika fit turuqat. Allah akan kirim malaikat dan menjabat tangan kalian mengucapkan selamat kepada kalian di jalan-jalan. Kalian hebat. Yang bisa begitu malaikat saja soalnya. Karena dia sempung nafsu. Ya kan? Malaikat itu sentau dosa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah ciptakan itu tidak ada nafsunya, tidak ada semangat bikin dosanya, enggak ada. Dia cuma melaksanakan perintah Allah, tidak bermaksiat, itu saja. Maka kalau kalian mau kayak begitu, nanti malaikat datang ucapkan selamat berkemung. Oke? Artinya kau mau jadi kayak malaikat lah, seng. Iman itu naik dan turun. Sekali-sekali dia naik memang. Kau mau jaga naik terus, yang bisa. Sekarang ini lagi naik nih.
Kau ada bicara ini angka lagi naik betul ini. Kalau kau bisa lihat masing-masing pung frekuensi dalam bentuk grafik begitu, ini semua lagi naik nih, tinggi. Tapi jauh sampai di rumah, mulai itu turun. Yang masih masuk kantor sampai di kantor turun lagi. Akan mulai naik nanti, balik masuk masjid sembahyang baru mulai naik. Iman itu begitu. Dia yang mungkin rata terus yang mungkin. Itu malaikat boleh. Lalu Nabi kasih solusi. Ini nasihat Nabi nih. Karena sahabat datang minta nasihat nih. Nabi bilang, walakin sa'atan fasa'ah. Seng harus kayak malaikat, kata Nabi. Tapi yang harus kalian lakukan adalah jaga tren itu. Trennya harus positif. Positif itu bukan berarti dia yang turun. Dia naik tapi jam paksa naik terlalu tinggi tuang. Nanti akan turun ente setengah mati, karena akan pelan-pelan saja. Jadi begitu turun-turun sedikit, habis itu naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Jadi trennya positif. Mengerti tak? Nah, gitu. Jangan begitu semangat pukul tinggi, begitu jatuh naik susah. Ya. Begitu masuk Ramadan, dari awal Ramadan dia start 20 yang stop. Bagus, yang ada masalah itu. Dia kuat. Begitu masuk 10 terakhir, 20 tarawih, i'tikaf dia tambah lagi. Baca 2 juz full tiap hari atau 1 juz sampai akhir. Begitu selesai, dia kayak rasa bebas. Alhamdulillah selesai. Begitu alhamdulillah akan turun itu turun terus tung. Kembali saya ingin bilang bahwa Nabi kasih solusi kepada Hanzalah bin Abi Amir dan Abu Bakar, itu solusinya adalah walakin sa'atan fasa'ah. Nabi cuma bilang jaga frekuensi iman kalian itu, fluktuasi iman kalian itu kalian mesti jaga dari waktu ke waktu. Nah, apa maksud jaga dari waktu ke waktu ini? Ulama bilang maksud jaga dari waktu ke waktu itu adalah dengan menghadiri majelis ilmu, dengan meminta nasihat kepada orang lain, dengan kumpul dengan orang-orang yang baik. Karena itu yang akan jadi stasiun supaya ketumpung iman ini dapat cas. Kalau kau pernah dengar orang ceramah, kau dulu di rumah saja, tidak apa-apa. Tapi begitu dengar orang ceramah, itu kan, dengar ustadz bicara, pulang ini pasti tambah iman. Kau jadi punya bekal. 1 minggu lagi dia mulai swat, cari pengajian lagi, dengar lagi, dapat cas, bertahan 1 minggu, kira-kira begitu. Jadi itu juga menunjukkan pentingnya majelis ilmu.